pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Perkenalkan, nama saya Regita Ditya Juliet Wisang, NIM 2214-2011149, kelas 4 semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pembahasan pertama, upaya-upaya pencegahan primer pada sistem reproduksi. Pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyakit dan gangguan fungsi yang diberikan kepada klien yang sehat secara fisik dan mental. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-pathogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Dalam fase ini, meskipun proses penyakit belum mulai, tapi ketiga faktor utama untuk terjadinya penyakit yang membentuk konsep segitiga epidemiologi selalu akan berinteraksi yang satu dengan lainnya dan selalu merupakan pencapaian potensial untuk sewaktu-waktu mencetuskan terjadinya stimulus yang memicu untuk mulainya terjadinya proses penyakit dan masuk ke dalam fase patogenesis. Pembahasan kedua, upaya-upaya pencegahan sekunder pada sistem reproduksi. Pencegahan sekunder berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit, dan individu yang berisiko mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Pencegahan sekunder terdiri dari teknik screening dan pengobatan penyakit yang pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindarkan atau menunda akibat yang timbul dari perkembangan penyakit. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Adapun tujuan pada pencegahan sekunder yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Adapun beberapa pengobatan terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat melalui obat dan operasi. Pembahasan ketiga, upaya-upaya pencegahan tersier pada sistem reproduksi. Tersier dilakukan ketika terjadi kecacatan atau ketidakmampuan yang permanen dan tidak dapat disembuhkan. Kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi yang bertujuan membantu klien mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin sesuai dengan keterbatasan yang ada akibat penyakit atau kecacatan. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, Kegel exercise. Senam Kegel adalah senam yang bertujuan untuk memperkuat otot dasar panggul dan otot-otot vagina, atau berguna saat proses persalinan agar tidak terjadi ngompol. Yang kedua, nutrisi. Gizi dan kesehatan merupakan faktor penting. Pada prinsipnya, seseorang berperilaku makan sehat jika aneka menu yang dikonsumsinya memberikan gizi seimbang. Dan yang ketiga, stress management. Stres adalah suatu kondisi normal pada waktu menghadapi perubahan dan ancaman dengan respon yang dapat adaptif. Tiap orang harus juga mencari keseimbangan antara periode stres dan ketenangan diri. Dan penyuluhan dan edukasi kesehatan pada ibu hamil dengan masalah gangguan kesehatan reproduksi. Yang pertama, konsep
dasar UWUS. Wanita usia subur atau WUS adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria, di mana dalam masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu memelihara keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk merawat diri. Siklus haid wanita yang mempunyai siklus haid teratur setiap bulan biasanya subur. Yang kedua, konsep dasar keputihan. Istilah keputihan merupakan istilah lazim digunakan oleh masyarakat untuk menyebut penyakit vagina yang terjadi pada daerah kewanitaan. Penyakit keputihan merupakan masalah kesehatan yang spesifik pada wanita. Tanda lain yang tampak adalah lendir putih berlebihan, dapat berbau gumpalan seperti keju dan tidak berbau. Apabila lendir berbau menyengat seperti telur busuk, maka penyebabnya bukan lagi jamur Candida, namun kemungkinan bakteri. Sekian dan terima kasih. Yuk gabung bersama kami. Universitas Pembangunan Indonesia Manado.